Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang materi IPA kelas 9 bab 1, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Materi pokok yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama tentang definisi sistem reproduksi, kedua organ reproduksi, ketiga spermatogenesis, keempat oogenesis, kelima fertilisasi, keenam gestasi atau kehamilan, dan yang terakhir tentang penyakit sistem reproduksi. Yang pertama, kita pelajari dulu tentang definisi dari sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Kenapa membutuhkan reproduksi? Karena tujuan utama dari reproduksi adalah untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi merupakan ciri dari suatu makhluk hidup. Pada manusia, proses reproduksi dilakukan oleh sistem reproduksi yang terdiri atas alat reproduksi dan sel kelamin. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual melalui perkawinan. Yang pertama kita bahas alat reproduksi pada pria. Perhatikan gambar berikut. Alat reproduksi pria berfungsi menghasilkan sel sperma dan menempatkan sel sperma ke dalam alat kelamin vagina. Alat reproduksi pria terdiri dari kelenjar testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin atau aksesoris. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah tentang organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki, yaitu terdiri dari vas deferens, uretra, penis, skrotum, testis, epididymis, kelenjar Cowper atau bulbouretra, kelenjar prostat, dan kelenjar vesicula seminalis. Alat reproduksi laki-laki dibedakan menjadi dua, yaitu ada eksterna dan interna. Eksterna artinya organ reproduksi luar laki-laki, terdiri dari penis dan skrotum. Penis tersusun atas jaringan otot yang banyak pembuluh darah dan saraf. Kemudian fungsi dari penis adalah sebagai alat untuk koitus atau kopulasi. Kemudian skrotum merupakan kulit pelindung testis yang berfungsi mengatur suhu testis agar sperma selalu hidup optimal. Yang kedua, bagian interna atau bagian dalam. Terdiri dari testis, di mana testis ini berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada sel Sertoli yang berfungsi memberi nutrisi bagi sperma. Saluran interna yang lain yaitu ada epididymis, fungsinya tempat pematangan sel sperma. Kemudian ada saluran vas deferens, berfungsi mengangkut sperma matang dari epididymis ke vesicula seminalis atau kantong sperma. Kemudian ada saluran ejakulasi yang fungsi utamanya untuk menyalurkan sperma matang dari vesicula seminalis ke uretra. Kemudian ada uretra sebagai tempat untuk keluarnya sperma. Alat reproduksi pria itu dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada kelenjar testis. Berjumlah sepasang
dan disusun oleh banyak lilitan, yaitu lilitan tubulus seminiferus panjangnya lebih dari 200 meter, berfungsi sebagai organ penghasil sel sperma, dan berfungsi juga sebagai kelenjar hormon yang menghasilkan testosteron. Yang kedua ada saluran kelamin. Saluran yang berfungsi mengangkut sel sperma dari testis keluar dari tubuh, berturut-turut dimulai dari epididymis, vas deferens, ductus ejaculatoris, dan berakhir di uretra. Yang ketiga, ada kelenjar kelamin atau aksesoris, merupakan kelenjar yang menghasilkan sekret sebagai campuran dari sel sperma berupa semen. Ada 3 kelenjar, yaitu kelenjar vesica seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra. Kelenjar vesica seminalis menghasilkan cairan yang mengandung fruktosa atau zat makanan untuk sperma. Kelenjar prostat menghasilkan cairan alkalis, yaitu untuk menetralkan keasaman sisa urin. Kemudian untuk kelenjar bulbouretra atau kelenjar Cowper menghasilkan sekret lain, yaitu berupa pelumas. Proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Proses gametogenesis meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis terjadi pada testis pada pria, dan oogenesis terjadi di ovarium pada wanita. Yang pertama kita bahas tentang spermatogenesis. Spermatogenesis dimulai pada saat pubertas. Setiap sel spermatogonia menghasilkan 4 sel sperma fungsional. Perhatikan gambar, anak-anak. Berdasarkan gambar ini bisa dijelaskan bahwasannya sel spermatogonia berkembang menjadi spermatosit primer, kemudian mengalami meiosis 1, berkembang menjadi spermatosit sekunder, kemudian mengalami pembelahan meiosis kedua, dan menjadi spermatid. Spermatid mengalami spermiasi dan menjadi 4 sel sperma yang bersifat haploid. Bagan spermatogenesis secara sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama ada spermatosit primer, berkembang menjadi spermatosit sekunder, kemudian menjadi spermatid, dan terakhir menjadi spermatozoa. Testosteron diperlukan dalam proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Testosteron juga turut menentukan pematangan organ reproduksi dan sifat-sifat seks sekunder, seperti kumis, jenggot, rambut dada, suara, dan libido. Air mani itu terdiri dari sperma dan plasma semen. Sperma berbentuk seperti kecebong, panjangnya kurang lebih 50 mikron, 20 juta per mililiter, bergerak aktif 8-24 jam. Sedangkan semen 2-6 mililiter, baunya seperti bunga akasia, warna putih keruh. Kita lanjutkan pada alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita berfungsi selain menghasilkan sel ovum, juga berfungsi menerima sel sperma dan memberikan tempat berkembang bagi embrio yang tumbuh setelah fertilisasi. Terdiri dari ovarium, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin atau aksesoris. Perhatikan gambar berikut. Jadi dari gambar ini bisa kita lihat alat reproduksi wanita terdiri dari vagina, serviks, uterus atau rahim, tuba falopi, fimbria, dan ovarium. Yang pertama kita bahas tentang ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan berbentuk oval seukuran kacang.
mengandung ribuan folikel antara 5.000 sampai 200.000 yang tiap folikel mengandung satu buah ovum. Yang kedua, ada saluran kelamin yang menghubungkan ovarium ke rahim atau uterus, terdiri dari fimbria, tuba fallopi, uterus atau rahim, dan vagina. Kemudian yang ketiga, ada kelenjar kelamin atau aksesoris, yaitu ada kelenjar Bartholin yang berfungsi menghasilkan cairan pelumas bagi vagina. Pembentukan sel kelamin, jadi pada ovum pembentukan sel kelamin dikenal dengan istilah oogenesis. Terjadi di dalam ovarium, oogonium bersifat diploid, oogonium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak, oogonium berkembang menjadi oosit primer, oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit, oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder, dan badan kutub pertama. Oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi otit dan badan kutub kedua. Otit berkembang menjadi ovum yang haploid, kemudian setiap oosit primer menghasilkan satu ovum. Perhatikan bagan dari oogenesis berikut. Sel oogonia 2N diploid berkembang menjadi oosit primer. Kemudian mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan polar 1. Kemudian oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan satu sel ovum yang bersifat haploid dan 3 badan polar 2. Kemudian kita teruskan dengan ovulasi. Apa sih ovulasi? Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Perhatikan ilustrasi berikut. Titik biru ini mewakili sel telur yang matang, yang nanti dia akan mengalami ovulasi menuju saluran tuba fallopi dan berakhir pada dinding rahim. Perhatikan pergerakannya. Sel telur bergerak keluar melalui saluran tuba fallopi dan berakhir di dinding rahim. Jadi gambar yang lebih jelas adalah seperti ini. Sel telur yang matang keluar melalui saluran tuba fallopi, kemudian nanti akan menempel di dinding rahim. Ada dua hal setelah ovulasi keluar, ini adalah dibuahi atau tidak dibuahi. Jika tidak dibuahi, maka ovum ini bersama dengan dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh atau runtuh. Bersama-sama dengan ovum, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina. Jadi peristiwa inilah yang akhirnya disebut dengan menstruasi atau haid. Siklus menstruasi terjadi hanya pada wanita dan hewan mamalia tertentu. Siklus menstruasi terdiri dari 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekresi. Siklus haid. Pada siklus haid, sejak masa pubertas 10-15 tahun, tubuh wanita mengalami proses bulanan yang disebut dengan siklus haid. Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah,
yang akan jadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Perhatikan gambar berikut. Perubahan dinding rahim pada saat sel telur masak dan menstruasi. Pada minggu pertama, lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Minggu kedua, lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Minggu ketiga, telur matang lepas dari indung telur. Telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur. Pada minggu keempat, telur mencapai rahim. Jika telur tersebut telah dibuahi, akan tertanam implantasi di dinding rahim. Sebaliknya, jika telur tersebut tidak dibuahi, akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Siklus haid berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 sampai 50 tahun. Gambar berikut memberikan gambaran anak-anakku semuanya bahwa dinding uterus yang sudah menebal dengan banyak pembuluh darah beserta ovum yang tidak dibuahi, maka akan luruh keluar darah menstruasinya. Ini adalah gambar tentang siklus menstruasi yang rata-rata 28 hari sekali. Jadi selama 7 hari itu adalah fase menstruasi, kemudian nanti ada fase ovulasi, dan ada fase sekresi. Sebagai contoh, dalam siklus 28 hari, jika hari pertama haid adalah tanggal 2, maka tanggal 30 adalah haid berikutnya. Kalau di sini misalnya tanggal 1 adalah hari pertama haid, maka tanggal 29 hari pertama haid berikutnya. Selanjutnya kita bahas tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur yang sudah matang. Perhatikan gambar berikut ilustrasi. Titik biru adalah gambaran sel telur, yang di bawah ini adalah gambaran sperma. Ketika sel telur dan sperma bergerak sama-sama untuk bertemu di saluran tuba falopi, maka proses pertemuan dan peleburan inilah yang disebut dengan pembuahan. Pembuahan antara sel telur sama sperma akan menjadi zigot. Zigot akan berjalan menuju ke dinding rahim, kemudian akan menempel di sana, dan selanjutnya akan berkembang menjadi embrio selama perkembangannya 9 bulan 10 hari sampai menjadi janin yang siap untuk dilahirkan. Ini gambaran anak-anakku. Satu sperma membuahi satu sel telur. Ini adalah perjalanan sperma sampai bisa menembus ke dalam sel telur. Berikutnya kita bahas tentang gestasi atau kehamilan. Setelah terjadi fertilisasi, maka zigot terbentuk. Zigot yang terbentuk itu akan langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim menebal, penuh dengan pembuluh darah, siap menerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Kemudian zigot berubah menjadi embrio. Gambar berikut adalah tentang test pack atau alat cek positif hamil. Alat ini digunakan sebagai salah satu indikator awal untuk memastikan seseorang itu hamil atau tidak. Yang dites apanya? Yang dites adalah urinnya.
Jadi bagaimana cara membaca alat ini adalah jika setelah melakukan tes ternyata tidak ada garis, maka bisa dipastikan penggunaan alat tes pack itu adalah salah. Jika yang keluar adalah satu garis, maka negatif hamil. Kemudian jika hasil tes pack itu muncul dua garis samar atau mungkin bahkan dua garis jelas, maka itu bisa dikatakan indikatornya adalah positif hamil. Berikut perkembangan zigot dari setelah fertilisasi hari pertama sampai 40 minggu. Jadi perkembangan zigot dari hari pertama fertilisasi 5 hari, 28 hari, 34 hari, 40 hari, 47 hari, 16 minggu sampai 40 minggu. Ini adalah perjalanan yang cukup panjang, maka anak-anakku semuanya, kalian harus selalu berbakti kepada kedua orang tua kalian, terutama pada si ibu. Ini adalah gambaran perkembangan janin yang ada di rahim seorang ibu. Kemudian gambar berikut adalah perbandingan perkembangan zigot antara ikan, kemudian ayam, babi, dan manusia. Pada sistem reproduksi itu terdapat beberapa penyakit yang menular. Istilahnya disebut dengan PMS, yaitu penyakit menular seksual. Apa saja penyakitnya? Yang pertama yaitu ada gonor, yang kedua ada chlamydia, yang ketiga sifilis atau raja singa, yang keempat kandisiasis vagina, kemudian yang kelima ada trichomoniasis, yang keenam ada herpes genitalis, dan yang terakhir ada AIDS. Kita bahas penyakit pada sistem reproduksi yang pertama, yaitu gonor atau kencing nanah. Penyebab dari gonor atau kencing nanah adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ditularkan melalui hubungan seksual. Akibat dari penyakit gonor ini adalah radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan dan kelainan pada bayi. Tanda-tanda dan gejalanya terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas terbakar saat buang air kecil. Penyakit yang kedua yaitu chlamydia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis, ditularkan melalui hubungan seksual. Akibat dari penyakit chlamydia adalah menyebabkan kemandulan, kehamilan di luar kandungan. Tanda dan gejalanya adalah menyerang serviks atau leher rahim, masa inkubasi 1-21 hari, gejala mirip dengan penyakit gonor. Penyakit yang ketiga yaitu sifilis atau raja singa. Penyebab dari sifilis adalah bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual dan transfusi darah. Akibat dari sifilis yaitu kerusakan organ reproduksi, kemudian pada stadium lanjut, sifilis bisa menyerang hati, susunan saraf, dan otak. Tanda-tanda dan gejala dari sifilis yaitu timbul luka pada alat kelamin, rektum, lidah, bibir tapi tidak sakit, muncul bercak merah terutama di telapak tangan dan kaki. Penyakit yang keempat yaitu tentang keputihan atau disebut dengan flor albus atau Candisiasis vaginalis. Penyebab keputihan adalah parasit seperti jamur Candida albicans. Parasit ini menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat, sering ditemukan pada wanita hamil dan pada penderita diabetes mellitus.
Akibat dari keputihan adalah gangguan pada organ reproduksi wanita. Penyakit yang kelima yaitu trichomoniasis. Penyakit ini disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis, bakteri, dan virus. Akibat dari trichomoniasis adalah gangguan pada organ reproduksi wanita. Penyakit yang kelima yaitu trichomoniasis. Penyebab dari penyakit ini adalah parasit Trichomonas vaginalis, bakteri, dan virus. Akibatnya, gangguan pada organ reproduksi wanita dengan tanda-tanda dan gejala yaitu masa inkubasi 3-28 hari, gatal pada kemaluan, nyeri pada saat buang air kecil, keputihan yang banyak, kadang berbusa dan berbau busuk. Yang keenam adalah penyakit herpes genital. Penyebab dari herpes genital adalah virus herpes simplex sero tipe 2 atau HSV 2 ditularkan melalui hubungan seksual. Akibat dari virus ini adalah mengakibatkan gangguan pada organ reproduksi, kulit, dan menyebabkan kanker rahim. Tanda-tanda dan gejala dari penyakit herpes genital adalah masa inkubasi 1-26 hari, timbul bintil-bintil berisi cairan dan terasa sakit pada alat kelamin, pada dubur dan mulut, alat kelamin terasa panas dan gatal. Yang ketujuh adalah penyakit AIDS. AIDS disebabkan oleh virus HIV. Akibat dari AIDS adalah hilangnya daya kekebalan tubuh terhadap penyakit karena virus ini menyerang sel-sel darah putih. Penyebarannya melalui kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS. Orang yang terinfeksi virus HIV akan menderita AIDS selama 6 bulan atau lebih tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Jadi, anak-anakku, di dalam menjaga organ reproduksi, kita perlu melakukan langkah-langkah atau cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Cara yang ketiga, tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Cara yang keempat, mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Cara yang kelima, tidak melakukan hubungan seks bebas karena seks bebas berisiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan sifilis. Demikian materi yang bisa disampaikan terkait tentang sistem reproduksi pada manusia. Semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.